Selamat siang guys, semoga Anda sehat, saya sehat, semuanya sehat. Amin. Teman-teman, di pertemuan kali ini saya mau coba bahas mengenai barrel lokal ya, atau laras lokal yang mempunyai twist rate. Ini kalau menurut saya pribadi sangat renggang sekali bro, yaitu 1:26. Artinya dia itu punya putaran, satu putaran ada di 26 inci bro ya. Jadi barrel dengan panjang 65 cm ini bisa kita ponis atau kita hitung dengan twist rate 1:26. Artinya dia hanya punya satu putaran bro, sepanjang 65 cm ini ya. Ini barrelnya emang panjangnya 65 cm kebetulan sekali, dan putarannya adalah 1:26 twist rate-nya. Artinya satu putaran ada di 65 cm gitu ya bro ya. Jadi untuk ID-nya ini adalah 450, namun untuk lane-nya ini memiliki lane yaitu 447. Jadi untuk gigitannya sedikit agak menggigit, cuman nggak terlalu over. Nanti saya bakalan liatin deh bro ya. Jadi saya mau bahas juga kenapa twist rate barrel lokal LW ataupun Alpha dia memiliki twist rate yang berbeda-beda ya. Mungkin ada peruntukannya masing-masing bro, tapi yang saya tahu ini saya bahas laras impor dulu ya bro ya, agar tidak ada istilahnya hal-hal yang kita rasa kurang cocok gitu loh, karena saya berpatokan sama laras lokal, laras import maksudnya. Jadi untuk laras LW tersendiri bro, dia untuk twist rate-nya atau putarannya pun beda-beda. Saya contohkan, untuk Lothar Walther dia memiliki twist rate ada yang 1:16, ada yang 1:17, ada yang 1:17,7, kemudian ada yang 1:24, dan bahkan ada yang sampai 1:32. Nah itu ya bro ya. Nah kalau twist rate tersendiri itu emang diciptakan berbeda-beda dari sananya bro ya. Kenapa demikian? Nah di sini yang saya bakalan bahas, kenapa laras import dia membuat putarannya berbeda-beda seperti itu, dan saya mau kasih perbandingan. Nah kala itu saya sempat bikin video, itu ada di channel saya yang pertama yang namanya adalah Rosso R Parabolic 1 ya. Itu tentang laras Lothar Walther yang memiliki twist rate 1:24. Saya rasa dulu itu termasuk laras yang memiliki twist rate sangat renggang dan paling renggang untuk LW. Nah setelah itu ada sahabat kita, kalau tidak salah Mas Oki ya, dia punya Oki apa siapa ya, saya lupa, orang Cirebon dia, Sony, Om Sony, pesen yang twist rate-nya 1:32. Ternyata ada yang lebih renggang lagi bro, karena 1 incinya itu adalah 2,5 cm. Tinggal teman-teman kalikan aja ya. Kalau misalkan punya LW contohnya yang 1:16, kita kalikan aja 16 dikali 2,5 cm, itu ketemunya berapa cm. Nah disitulah putarannya. Begitu pula dengan Alpha barrel bro ya. Alpha barrel itu ada yang alur 12 bro ya, alur 12 dia memiliki twist rate yaitu 1:14,7 ya untuk yang alur 12. Kemudian ada yang poligonal ya. Kalau untuk yang poligonal ini sedikit lebih renggang, yaitu 1:16,9 ya untuk yang poligonal. Kemudian ini saya juga mau bahas, saya baca-baca di webnya punyanya Alpha barrel, dia juga punya kaliber yang namanya adalah 177, 22, 25, 30, 35 ya. Jadi kalau untuk dua-duanya adalah 5,5, 25-nya adalah 635. Nah saya sedikit iseng baca di situ, yang 635 pun sama yang 5,5 atau 22 dan 25 itu twist rate-nya juga beda ya. Itu sekitar antara 1:16-an dan 1:17-an kalau enggak salah ya. Kemudian ada lagi yang twist rate-nya yaitu 1:17,7. Itu ada, kalau enggak salah itu kaliber 30 apa 35 lah. Itu ya. Itu kalibernya bro.
punyanya Alpha Barrel ya. Nah kalau yang ini adalah 1 dibanding 26, artinya satu putaran penuh di 65 cm gitu ya bro ya. Ini sedikit agak rumit-rumit sih kalau kita bahas ini, dan sangat jarang sekali ya orang mau bahas twist rate seperti ini bro. Dan apa sih fungsinya kira-kira Mas Roso? Nah kalau kita bahas secara fungsi bro, sebenarnya kalau nggak kita riset kita nggak akan tahu-tahu amat gitu loh. Kalau sebelum kita punya keduanya, antara yang 116 dan 124, saya bilang di LW dulu aja deh bro ya. Saya bilang di LW dulu aja, karena supaya barrel tersebut menjadi inilah, ibarat kata menjadi perwakilan gitu loh, menjadi perwakilan. Dan oleh sebab itu kita mengacu pada LW, karena emang LW laras yang banyak sekali menjuarai kompetisi di Indonesia ya. Jadi mereka tentunya udah punya hitungan mateng gitu loh ya, punya hitungan mateng, dan nggak mungkin asal-asalan buat putaran. Intinya seperti itu. Kalau lokal mungkin teman-teman bisa lah, silahkan mau ngomong apa aja, mungkin cuman iseng-iseng atau apa, saya nggak ngerti gitu kalau untuk lokal. Tapi kalau yang untuk LW, jelasnya mereka membuat barrel itu penuh perhitungan. Kenapa twist rate-nya bisa beda-beda. Nah teman-teman bisa cek di video saya yang namanya adalah Roso R Parabolic 1 di situ ya bro ya. Silahkan cek seperti apa adanya, saya pernah review ya. Kalau enggak saya bakalan beberkan juga di sini ya bro ya. Nah kalau kita melihat speed bro ya, kalau kita lihat speed untuk Lothar Walther dengan twist rate 1 dibanding 16, saya pernah memaksimalkan menggunakan konvensional. Itu contohnya ini ya, saya bilang adalah JS Babies kala itu ya. JS Babies dengan twist rate 1 dibanding 16, dia masih bisa menghandle speed sekitar 1060-an fps ya bro ya. Itu yang saya paham seperti itu. Kemudian saya treatment juga dan saya robah barrel saya kala itu sempat punya yang 116, 117 sampai yang 27 cm kalau nggak salah, saya pasang di unit AFC saya gitu. Nah untuk menghandle speed yang lebih besar, kala itu saya mendapatkan juara, yaitu Lothar Walther dengan twist rate 1 dibanding 24 bro ya, dengan speed 1330-an. Kala itu menggunakan AFC, itu pakai LW Polygon yang twist rate 1 dibanding 24, namun ada cuknya ya, namun ada cuknya. Dan pas saya cek untuk millennial ini ada yang 124 namun nggak ada cuknya gitu. Nah untuk yang twist rate 1 dibanding 24 ini juga ada perbedaan ID sama yang untuk 1 dibanding 16 bro ya. Nah untuk yang 1 dibanding 24 dia menyukai mimis-mimis yang sedikit agak besar. Contohnya seperti samyang tumpul, samyang runcing, itu dia memiliki cuk ya. Jadi dia sukanya mimis-mimis yang seperti itulah. Kemudian saya riset lagi untuk yang laras LW 1 dibanding 16, saya lariin 1200, tetap dia groupingnya kurang cantik, masih cantikan yang 124 gitu. Mungkin ya seperti itu mereka buat gitu ya. Kemudian saya tes lagi, ini yang agak sedikit lucu ya bro ya, percaya nggak percaya, saya pakai yang 1 dibanding 24 di AFC juga. Itu saya kasih slug NSA kala itu yang 20,5 grain. Kemudian sama saya dikasih slug lokal lainnya. Alhasil saya nembak karung jarak 40 meter itu nggak kena. Seriusan bro, saya nggak bohong ya, yang 1 dibanding 24. Nggak tahu pernah saya videokan, nggak tahu enggak itu yang itu. Saya nembak karung pasir itu kadang kena kadang enggak, yang 1 dibanding 24. Nah setelah saya riset lebih mendalam, ternyata untuk twist rate LW yang lebih renggang itu kurang support menggunakan slug bro. Ini percaya nggak percaya, kalau nggak percaya silahkan dicoba dan dibeli gitu. Dan kekurangan pada laras twist rate 1 dibanding 24 pada LW itu harganya ya bro ya, harganya yang sangat mahal sekali, melebihi barrel lokal ataupun LW Alpha manapun bro. Karena harganya itu hampir mendekati 5 jutaan. Itu blanknya aja loh, itu blank aja. Jadi itu harganya di atas Lothar Walther stainless ya. Harganya itu paling mahal untuk twist rate 1 dibanding 24
ya. Kalau nggak percaya silahkan teman-teman buka aja, mau Tokped mau mana gitu. Cuman kalau Tokped hati-hati, saya agak sedikit khawatir dikasihnya nanti yang 1:17,7, ya itu harganya di bawah 4 juta kalau yang itu ya bro ya. Kalau yang 124 original, tentunya ciri-cirinya saya tahu, dia itu nggak punya kroningan. Kemudian yang kedua, dia nggak punya marking di batangnya, hanya ada marking ketokannya aja gitu. Itu ciri-cirinya kalau untuk yang 124. Nah kalau misalkan ada yang jual 1:24 ada marking di batang sama kroningannya, ya saya sedikit ragu gitu ya bro ya. Itu yang ciri-ciri 124. Kemudian kalau kita setting pakai slug itu emang agak sulit sekali, itu pengalaman saya gitu. Dan kalau kita masukin yang 1:16, kalau itu saya pakai slug 1040, 1060, 1070 lebih lah, itu masih oke, masih bisa grouping gitu. Nah kemudian saya punya teman sharing kala itu yang namanya adalah Mas Airgun Upgrade. Itu kala itu sempat unit saya bawa ke sana bro, yang twist rate 1:24. Dan untuk Mas Imam kala itu punya yang 1:19 untuk laras lokal ya. Beliau punya unit Moser, saya punya unit AFC kala itu. Nah untuk panjang barrel sama, beliau punya 65 cm, saya juga punya 65 cm bro. Nah kemudian di sana ada plat drum gitulah. Nah ditaruh di jarak sekitar 40 meteran ya bro ya. Kita speed saya kendorkan, saya main 1100 kala itu, dan Mas Imam juga main 1100 ya. Speed yang sama, peluru yang sama, yaitu Samyang tajam. Nah punya saya tak tembakin di jarak 40 meter bro gitu, kena plat drum tersebut di 40 meter. Ternyata punya saya nggak bolong. Nah kemudian punya Mas Imam yang twist rate-nya 1:19 ditembakin ternyata bolong gitu. Loh kok punya Masnya nggak bolong, punya saya bolong. Kita coba beberapa kali, beliau tembakan, saya juga tembakan juga, alhasil tetap hasilnya punya saya nggak bolong, punya Mas Imam tetap bolong. Nah setelah itu kita tarik kesimpulan bahwasanya untuk twist rate laras semakin renggang, dia RPM-nya semakin pelan. Apa itu RPM? Artinya putaran bro ya. Putaran mimis yang ada di laras itu semakin pelan gitu. Kemudian yang twist rate-nya lebih rapat, dia putarannya semakin cepat ya, bukan speednya tapi putaran. Saya bilang putaran di situ ya. Yang twist rate-nya lebih rapat, dia lebih muter, alhasil menghasilkan lubang yang mulus gitu. Biasanya juga nih bro ya, dengan twist rate yang lebih renggang, dia kalau misalkan untuk nembak kertas ya, contoh di 30 meter kita tembakin ke kertas, lubang yang dihasilkan lebih sangar yang twist rate lebih renggang karena RPM-nya pelan. Kalau untuk yang twist rate lebih rapat, dia lubangnya sangat mulus seperti itu. Kenapa terkadang laras dengan twist rate yang renggang itu tidak direkomendasikan untuk bermain band rate ya, nanti kertasnya rusak, lubangnya gede ya. Ketembaknya misalkan kita angka 10, itu robeknya bisa sampai angka 9 kalau pakai Samyang seperti itu ya. Jadi seperti itulah bro, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami ya bro ya. Nah jadi saya mengacu ke barrel-barrel import karena ya emang twist rate itu diciptakan sama laras-laras itu juga, bukan sama kita-kita doang, sama pabrikan LW, sama pabrikan Alpha gitu loh. Terus sama senjata api juga itu beda gitu ya bro ya, beda-beda twist rate-nya. Dan ini adalah titik gesek pada barrel ini ya. Nih, ini memiliki alur 8 saya bilang ya bro ya. Tuh, ini sangat rapi sekali. Saya gunakan Mimiski ES dan Barakuda Match tadi itu. Namun untuk barakudanya saya lupa ditaruh di mana. Coba nanti saya cek. Dan hasilnya seperti ini. Ini untuk ID-nya yaitu 4,5 bro. Pas untuk ID-nya ya. Namun untuk lane-nya hanya 447 ya bro ya. Nah kalau teman-teman lihat ini groove-nya nggak ada yang kegores. Jadi groove itu apa Mas Rosso? Space antara space. Lane sama lane dia punya space. Ya space itu dinamakan dengan groove. Seperti itu bro ya. Nah ini sangat ideal sekali untuk memainkan speed-speed di atas 1200-an. Ini ideal sekali kalau teman-teman suka hunting big game,
menggunakan kaliber 177, contohnya menggunakan Samyang, ya kalau bisa gunakanlah twisted laras yang renggang-renggang aja, guna mencapai speed yang mumpuni. Tapi sekali lagi, Anda pikirkan juga yang namanya adalah RPM, ya, putaran mimis itu seperti apa, itu perkirakan juga, gitu bro ya. Karena ya saya bahas tadi sama Mas Imam itu seperti apa kejadiannya. Kalau ndak ini silahkan tanya aja Mas Imamnya. Itu kita sama-sama orang resetter kok. Ya bro ya. Oke. See you next time. Thank you.